Bonjour teman-teman. Oke, kita ada di mata kuliah Manajemen Perilaku Organisasi. Ya, dalam UTS kali ini atau ulangan tengah semester kali ini kita akan membuat video tentang emosi dan mood dalam berorganisasi. Kami dari kelompok 4 akan membahas tersebut. Lalu sebetulnya apa sih emosi dan mood dalam berorganisasi tersebut? Oke, selanjutnya nanti kita akan mendengarkan pembahasan dari rekan-rekan saya, yaitu ada Mbak Maulida Tunikmah, Mbak Trisha Delviana, Mbak Anggi Mugi Utami, dan Mbak Ati Mangyatun aja. Oke, selanjutnya nanti akan berurutan ya dari Mbak Maulida Tunikmah, kemudian Mbak Anggi, Mbak Ati, dan juga Mbak Trisha akan menjelaskan kepadanya. Kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang emosi dan mood. Emosi adalah perasaan-perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu yang mana dalam emosi itu disebabkan oleh peristiwa spesifik, durasinya singkat, spesifik dan banyak, terkadang diikuti dengan ekspresi wajah yang jelas dan berorientasi tindakan. Selanjutnya adalah pengertian mood. Mood adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus, yang mana dalam suasana hati penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas, bertahan lebih lama, lebih umumnya tidak diindikasikan dengan ekspresi yang jelas dan adanya proses kognitif. Sumber-sumber emosi dan mood: 1. Kepribadian, 2. Hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari, 3. Cuaca, 4. Stres, 5. Aktivitas sosial, 6. Tidur, 7. Olahraga, 8. Usia, dan 9. Gender. Materi yang selanjutnya yaitu ada aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Yang pertama yaitu seleksi. Seleksi merupakan faktor yang harus dipertimbangkan oleh pengusaha atau pemimpin dalam memperkerjakan karyawannya. Kemudian yang kedua yaitu ada pengambilan keputusan. Suasana hati dan emosi yang baik lebih memungkinkan digunakan pengalaman untuk membantu pengambilan keputusan dengan cepat. Beda dengan apabila suasana hati dan emosi yang sedang negatif atau bisa dikatakan dengan orang yang depresi. Kemudian yang ketiga yaitu ada kreativitas. Kreativitas dalam suasana hati yang baik atau positif dan umpan balik yang baik dari perusahaan dapat meningkatkan kreativitas pekerja. Sama halnya dengan pengambilan keputusan yang tadi telah disebutkan. Kemudian yang ketiga yaitu ada motivasi. Di sini umpan balik kinerja yang baik, yang nyata maupun yang palsu itu mempengaruhi suasana hati pekerja yang kemudian mempengaruhi motivasi mereka. Jadi apabila si pemimpin memiliki energi yang baik, suasana hati yang baik, maka karyawan juga akan mengikuti pemimpin tersebut untuk dijadikan sebagai motivasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif bergantung pada daya tarik emosional untuk membantu menyampaikan pesannya. Ekspresi dari emosi dalam berbicara seringkali merupakan elemen kritis yang membuat seseorang menerima atau menolak pesan pemimpin. Kemudian yaitu negosiasi. Negosiasi ini termasuk dalam proses emosional. Amarah negosiator seharusnya digunakan secara efektif dalam negosiasi. Nah, negosiator itu kalau misal marah dan memiliki informasi atau kekuatan yang kurang dibanding lawannya, memiliki hasil yang lebih baik secara signifikan. Kemudian ada layanan pelanggan.
Status emosional pekerja mempengaruhi layanan pelanggan, yang mempengaruhi tingkat bisnis pengulangan dan kepuasan pelanggan. Memberikan layanan pelanggan berkualitas tinggi menuntut pekerja seringkali menempatkan mereka pada situasi disonasi emosi. Nah, disonasi emosi ini jangkanya panjang, yaitu predikator keletihan pekerjaan, menurunnya kinerja, dan kepuasan kerja yang lebih rendah. Yang selanjutnya yaitu ada sikap kerja. Beberapa studi menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki hari baik di tempat kerja cenderung berada dalam suasana lebih baik ketika di rumah, dan demikian sebaliknya. Lalu yang selanjutnya, ada beberapa cara bagaimana bisa mengenali diri sendiri melalui ada 6 cara. Yang pertama ada value atau nilai, karena setiap orang memiliki tujuan hidup dan nilai bermacam-macam. Yang kedua ada interest, tentang apa yang membuatmu tertarik, apa yang membuatmu penasaran, dan apa yang menjadi perhatianmu. Jika sudah tahu hal yang membuatmu tertarik, hal tersebut dapat memberi petunjuk tentang hasrat terdalam. Yang ketiga ada temperamen atau emosi. Hal tersebut dapat membantu mengarahkan dan memaksimalkan potensi Anda untuk bisa berkembang. Selain itu, menghindari situasi yang melemahkan atau tidak cocok dengan Anda. Yang keempat, ada around the clock activities atau jam biologis. Setiap orang memiliki jam biologis yang mengatur kapan jadwal fungsi tubuh bekerja aktif. Aktif di saat jam-jam terbaik membuat Anda bekerja dalam kondisi terbaik dan menikmati setiap aktivitas yang dijalankan. Yang kelima ada life mission and meaningful goals atau misi. Dengan mengetahui hal tersebut, Anda dapat menata tujuan hidup sekaligus menentukan langkah-langkah untuk meraihnya. Yang keenam atau yang terakhir ada strength atau kekuatan. Menyadari kekuatan diri merupakan salah satu dasar membangun kepercayaan diri. Itulah 6 cara mengenali diri sendiri. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih teman-teman telah mendengarkan penjelasan materi dari kami kelompok 4. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Adieu.